Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa takut mengatakan yang benar karena khawatir ditolak? Pernahkah Anda diam saat melihat ketidakadilan karena takut kehilangan teman, jabatan, atau kenyamanan? Atau mungkin Anda pernah merasa sendirian dalam mempertahankan iman dan nilai-nilai Kristiani di tengah lingkungan yang tidak mendukung? Ketakutan adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Anak kecil takut gelap. Orang tua takut kehilangan pekerjaan. Kaum muda takut tidak diterima. Bahkan orang beriman pun kadang takut menghadapi masa depan. Hari ini sabda Tuhan seakan mengulangi satu pesan yang sama dari awal sampai akhir. Jangan takut. Bukan karena hidup akan selalu mudah, tetapi karena Tuhan selalu menyertai orang yang percaya kepadanya. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia sedang mengalami masa yang sangat berat. Ia diejek, difitnah, dan dicari-cari kesalahannya. Bahkan orang-orang terdekatnya menunggu saat ia jatuh. Karena itu Yeremia berkata, "Aku mendengar banyak bisikan, kegentaran datang dari segala penjuru." Namun di tengah tekanan itu, Yeremia tidak menyerah. Ia tak percaya karena Tuhan berdiri di sisinya sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Keyakinan itulah yang membuatnya mampu mengubah keluh kesah menjadi pujian. Dalam Injil, Yesus juga berbicara kepada para murid yang akan menghadapi penolakan dan penganiayaan. Karena itu Yesus berkata berulang kali, "Jangan takut." Yesus memberi 3 alasan mengapa murid-murid tidak perlu takut. Yang pertama, kebenaran akhirnya akan dinyatakan. Apa yang tersembunyi akan dibuka. Kebohongan mungkin menang sementara, tetapi kebenaran Tuhan tidak pernah kalah. Kedua, manusia hanya dapat menyentuh tubuh, tetapi tidak dapat menguasai jiwa. Artinya, keselamatan kita berada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dan yang ketiga, kita sangat berharga di mata Allah. Bahkan burung pipit yang kecil pun diperhatikan Allah. Rambut di kepala kita pun dihitungnya. Kalau demikian, betapa besar perhatian Allah kepada setiap anak-anaknya. Sementara itu, Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma menjelaskan bahwa dosa memang masuk ke dunia melalui Adam. Akibat dosa itu, manusia mengalami penderitaan dan kematian. Namun Paulus menegaskan bahwa rahmat Kristus jauh lebih besar daripada dosa manusia. Kalau dosa Adam membawa kematian, maka Kristus membawa kehidupan. Kalau dosa membawa ketakutan, Kristus membawa harapan. Para saudara yang terkasih, ketika bacaan hari ini mengajarkan satu kebenaran penting, iman bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap percaya di tengah ketakutan. Yeremia tetap takut, tetapi ia percaya. Para murid Yesus tetap menghadapi ancaman, tetapi mereka diutus untuk bersaksi.
Kita semua masih menghadapi berbagai masalah hidup, tetapi Kristus telah mengalahkan dosa dan maut. Secara teologis, sumber keberanian orang beriman bukanlah kekuatan diri. Kita berani karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Dunia sering mengukur hidup berdasarkan kekuatan, kekayaan, popularitas, dan pengaruh. Namun, iman Kristiani mengajarkan bahwa keamanan sejati bukanlah berasal dari semua itu, melainkan dari kasih Allah. Yesus mengingatkan bahwa kita begitu berharga di hadapan Bapa. Kita bukan sekedar angka, bukan sekedar bagian dari kerumunan. Kita dikenal, dicintai, dipelihara secara pribadi oleh Allah. Karena itu, orang yang sungguh percaya kepada Kristus tidak hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ia hidup dalam keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkannya. Para saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita melakukan beberapa langkah konkret. Yang pertama, berani hidup jujur di tempat kerja, sekolah, kampus, atau dalam keluarga. Seringkali ada godaan untuk berbohong demi keuntungan pribadi. Murid Kristus dipanggil untuk memilih kebenaran meskipun tidak selalu mudah. Kejujuran mungkin membuat kita tidak populer, tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, berani menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus. Banyak orang malu berdoa, malu membuat tanda salib, malu berbicara tentang iman karena takut dianggap kuno atau fanatik. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Mengakui Kristus bukan pertama-tama dengan kata-kata, tetapi dengan cara hidup yang mencerminkan kasih, kejujuran, kebenaran, kerendahan hati. 3, percaya bahwa Tuhan menyertai saat menghadapi kesulitan. Saat sakit, mengalami masalah ekonomi, konflik keluarga, atau masa depan yang tidak pasti. Kita mudah merasa sendirian. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi Tuhan berjalan bersama kita melalui semuanya. Para saudara yang terkasih, pesan utama liturgi minggu ini sangat sederhana, namun sangat kuat. Jangan takut. Yeremia tidak takut karena Tuhan menyertainya. Para murid tidak perlu takut karena mereka berharga di mata Allah. Kita tidak perlu takut karena Kristus telah mengalahkan dosa dan maut. Maka ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup minggu ini, marilah kita mengingat sabda Yesus, jangan takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Semoga keyakinan akan kasih dan penyertaan Tuhan membuat kita berani hidup dalam kebenaran, setia dalam iman, dan tetap penuh harapan di tengah dunia yang sering dipenuhi ketakutan. Tuhan memberkati.